Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Wayuni Fitria. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cara penggunaan regresi linier sederhana dan berganda menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas independen terhadap satu buah variabel terikat atau yang disebut juga dependen. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Keterangannya, Y adalah variabel terikat, sedangkan X adalah variabel bebas. A adalah konstanta sebagai titik potong antara garis regresi dengan sumbu Y pada koordinat kartesius. Adapun contoh kasus yang saya ambil yaitu pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan, di mana jumlah sampelnya itu terdiri dari 37 orang. Ini dia data yang akan diolah, yang akan dihitung regresi linier sederhananya menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang pertama, bukalah aplikasi SPSS, kemudian klik di bagian pojok kiri bawah variable view, dan masukkan variabel yang akan diolah menggunakan aplikasi SPSS seperti gambar berikut. Langkah yang ketiga, contoh kasus yang saya ambil data view yang terletak di pojok kiri bawah, kemudian masukkan data yang akan diolah menggunakan aplikasi SPSS, di mana jumlah sampelnya itu terdiri dari 37 orang. Kliklah regression dan pilih linear, seperti gambar berikut. Langkah yang kelima, pada kolom linear regression, pindahkan variabel terikat Y, kinerja karyawan ke dalam kolom dependen, dan pindahkan variabel bebas Y, kepuasan karyawan ke dalam kolom dependen, seperti gambar berikut. Kemudian kliklah statistik. Langkah yang keenam, centanglah estimate, kemudian model fit, dan R-square change. Lalu kliklah continue, seperti gambar berikut. Langkah yang ketujuh, pilihlah option, kemudian masukkan taraf signifikansinya yaitu 0,05, kemudian tandai include constant in equation, kemudian kliklah continue dan OK, maka akan keluar output dari regresi linier sederhananya. Inilah hasil output regresi linier sederhananya, bisa dilihat di layar. Nah, di layar ini dijelaskan model sumerinya. Dari tabel model sumerinya, bisa dilihat nilai R-nya itu 0,597, maka kosien determinasi R-square-nya adalah sebesar 59,7. Artinya, kemampuan variabel kepuasan karyawan dalam menjelaskan kinerja karyawan adalah sebesar 59,7% dan sisanya sebesar 40,3%. Nah, ini dia nilai F hitungnya dan signifikansinya bisa dilihat di tabel berikut. Dari tabel berikut bisa dilihat nilai F hitungnya itu 51,751, sedangkan signifikansinya itu 0,000. Yang selanjutnya, nilai T hitung dan signifikansinya bisa dilihat di tabel berikut. Nah, di tabel ini dijelaskan nilai T hitungnya itu 1,948, sedangkan signifikansinya itu 0,059. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda sebenarnya sama dengan analisis regresi linier sederhana. Hanya yang pembedanya itu terletak di variabelnya. Variabel bebasnya lebih dari 1. Contoh kasus yang saya ambil yaitu pengaruh biaya promosi, jumlah outlet, laju pertumbuhan penduduk, jumlah pesaing, dan income terhadap penjualan PT Cemerlang. Berikut
Data yang diolah untuk menghitung regresi linear bergandanya menggunakan aplikasi SPSS. Cara penggunaan regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama langkahnya yaitu bukalah aplikasi SPSS, kemudian kliklah variabel view yang terletak di pojok kiri bawah, dan masukkan variabel yang akan diolah menggunakan aplikasi SPSS-nya. Seperti gambar berikut. Langkah yang kedua, kliklah data view dan masukkan data yang akan diolah menggunakan aplikasi SPSS. Langkah yang ketiga, kliklah Analyze, kemudian kliklah Regression, dan pilih Linear. Langkah yang keempat, pada kolom Linear Regression, pindahkan variabel Y-nya itu penjualan ke dalam kolom dependen. Sedangkan untuk variabel bebasnya yaitu X, pindahkan promosi, outlet, laju pertumbuhan penduduk, pesaing, dan income ke dalam kolom independen. Lalu, kliklah statistik. Langkah yang kelima, centanglah estimate, kemudian model fit, dan R-square change. Lalu, kliklah continue. Langkah yang keenam, pilihlah option dan masukkan nilai taraf signifikansinya, yaitu 0,05. Lalu, tandai include constraint equation-nya. Kemudian, kliklah continue dan OK, seperti gambar berikut. Nah, inilah hasil penghitungan menggunakan SPSS-nya, regresi linear bergandanya, bisa dilihat dari tabel berikut. Nah, dijelaskan di dalam tabel model summary ini, koefisien determinasinya sebesar 0,954. Artinya, kemampuan variabel independen, promosi, outlet, laju penduduk, pesaing, dan income dalam variabel dependen sebesar 94,4% dan sisanya sebesar 5,1%. Nah, ini dia tabel ANOVA-nya. Bisa dilihat dari tabel berikut bahwa secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap penjualan dengan nilai sebesar 36,952 dan DF-nya sebesar 5. Probabilitas atau signifikansinya yaitu 0,000 yang lebih kecil dari alfanya sebesar 0,05. Maka menolak HO dan menerima HA yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara simultan 5 variabel independen terhadap penjualan. Nah, ini dia tabel koefisiennya. Pada tabel koefisien ini, khususnya dalam kolom probabilitas atau signifikan, hanya variabel outlet yang berpengaruh pada penjualan, karena probabilitas atau signifikansi outlet lebih kecil dari alfa, yaitu sebesar 0,05. Bisa dilihat di layar berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.